Pada awal cerita kali ini, langit sore di desa Kali Arum tampak pucat keperakan. Kabut tipis turun pelan, menyelimuti jembatan tua yang melintasi kali berarus tenang, namun berbau amis. Dari kejauhan, rumah reot di ujung jembatan berdiri sendirian di antara pohon bambu. Cat dindingnya telah mengelupas, atapnya miring, dan jendela kayunya menggantung tak seimbang, seperti mata tua yang terus mengawasi siapapun yang melintas. Warga desa menyebutnya rumah setan, tempat arwah seorang wanita menjerit setiap malam Jumat. Tak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari. Sore itu seorang pemuda berjaket abu, membawa tas ransel dan kamera kecil, berjalan menyusuri jalan berbatu menuju desa. Namanya Raka, seorang jurnalis muda dari kota yang mendapat tugas menulis artikel tentang legenda angker di daerah terpencil. Ia terbiasa menghadapi kisah mistis, tapi entah kenapa hawa di Kali Arum terasa berbeda. Sejak menuruni bas di perbatasan desa, udara di sekitarnya seperti menekan. Suara serangga berhenti, angin berhenti, hanya gemericik air kali yang mengalun pelan. Seorang lelaki tua dengan wajah berkerut menyambutnya di halaman rumah panggung sederhana. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Darto, kepala dusun sekaligus orang yang menampung Raka selama penyelidikan berlangsung. Ia menatap Raka lekat-lekat sebelum berbicara. "Nak, kalau malam jangan sekali-kali kau ke jembatan itu. Banyak yang menantang, tak ada yang pulang dengan waras." Raka hanya tersenyum sopan, berterima kasih atas peringatannya. Namun di dalam hati, rasa ingin tahunya justru membesar. Malam pertama di desa itu sunyi. Rumah Pak Darto hanya diterangi lampu minyak yang redup. Sementara dari luar terdengar suara bambu bergesek tertiup angin. Raka duduk di tepi jendela, menulis catatan kecil tentang suasana desa dan rumor yang ia dengar dari warga. Konon, bertahun-tahun lalu, ada seorang wanita muda menghilang di sekitar jembatan. Beberapa warga mengaku mendengar tangisnya di malam buta. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berambut panjang menatap dari bawah jembatan, dan setiap kali seseorang menoleh, bayangan itu hilang. Sekitar tengah malam, angin berdesir pelan. Lampu minyak bergoyang, menebarkan cahaya kuning di dinding. Dari luar terdengar langkah kaki di atas tanah becek, makin lama makin dekat. Raka menegakkan tubuhnya, berusaha mendengarkan. Langkah itu berhenti di depan rumah. Lalu terdengar ketukan pelan di jendela. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di luar sana. Hanya ranting bergoyang dan bayangan jembatan tua di kejauhan. Ia menghela napas, mengira hanya halusinasi karena kelelahan. Namun tepat saat ia beranjak untuk tidur, hawa dingin menembus kulitnya. Udara di dalam kamar tiba-tiba menjadi lembab dan berat. Dari arah jendela, sesuatu menetes ke lantai. Suaranya seperti air menimpa kayu. Raka mendekat perlahan, menyorot dengan senter kecil dari ponselnya. Saat cahayanya menembus kaca yang buram, jantungnya berhenti sesaat. Di seberang jendela, di halaman rumah Pak Darto yang menghadap ke jembatan, berdiri sosok perempuan bergaun putih lusuh. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajah, dan dari ujung jubahnya menetes air, seperti baru keluar dari sungai. Raka tertegun, matanya tak bisa berpaling. Sosok itu diam beberapa detik, lalu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya tampak samar dalam cahaya bulan, tapi yang paling jelas terlihat adalah matanya, hitam kelam dan berair, menatap lurus ke arahnya seolah menembus kaca. Raka mundur beberapa langkah, napasnya terengah. Ia mengedip, dan dalam sekejap sosok itu lenyap, meninggalkan kabut tipis dan jejak basah di tanah. Ia berlari keluar, tapi halaman kosong, hanya suara kali mengalun lembut di bawah jembatan. Pak Darto keluar dari kamarnya, membawa lampu minyak dan bertanya kenapa ia ribut. Dengan gemetar Raka menceritakan apa yang dilihatnya, namun lelaki tua itu hanya menghela napas panjang. "Sudah kubilang jangan melihat ke arah rumah itu malam-malam. Dia tak suka diperhatikan," katanya pelan. Raka menatap ke arah jembatan. Di balik kabut, rumah tua itu berdiri muram, seolah menantangnya untuk datang. Dari arah kali terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan perempuan yang terputus angin.
Mungkin hanya imajinasi, pikirnya, tapi telinganya jelas menangkap kata-kata samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Temukan aku!" Suara itu pelan, nyaris tenggelam oleh desir air, tapi cukup untuk membuat Raka terpaku lama di beranda. Malam semakin pekat, angin membawa aroma melati yang menyengat dan tak wajar. Di kejauhan, jembatan Kali Arum tampak bergetar pelan, seperti bernafas dalam diam. Raka menutup pintu kamar rapat-rapat malam itu. Tapi di balik rasa takut, hatinya justru dipenuhi rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, di bawah jembatan itu, di rumah tua yang menatap dari balik kabut, tersembunyi sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat. Dan entah kenapa, ia merasa sosok perempuan tadi sedang menunggu seseorang untuk membuka rahasia yang selama ini dikubur dalam tanah dan darah. Pagi di Kali Arum diselimuti embun tebal. Dari balik jendela kamar, Raka melihat jembatan tua itu tertutup kabut, seperti berusaha menyembunyikan sesuatu dari matahari yang mulai naik. Ia belum bisa melupakan apa yang dilihatnya semalam. Sosok perempuan itu begitu nyata, begitu dekat, hingga setiap kali ia memejamkan mata, bayangan rambut basah dan tatapan hitamnya muncul lagi. Sambil menyeruput kopi hangat buatan Budarto, ia mencoba menenangkan pikirannya. Lelaki tua itu duduk di beranda, menatap ke arah kali tanpa banyak bicara. Akhirnya Raka memberanikan diri untuk bertanya tentang rumah di bawah jembatan itu. Awalnya Pak Darto diam, wajahnya tegang. Lalu dengan nada rendah, ia mulai bercerita. Dulu, puluhan tahun yang lalu, rumah itu milik keluarga kaya bernama Wiryawan. Mereka datang dari kota dan membangun rumah besar di tepi kali karena pemandangannya indah. Tapi setelah beberapa tahun, rumah itu tiba-tiba kosong. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Orang-orang hanya ingat pada seorang pembantu muda bernama Sulastri yang menghilang begitu saja. Sejak malam kepergiannya, penghuni rumah itu pergi dan tak pernah kembali. Sejak saat itulah, desas-desus tentang arwah wanita yang gentayangan mulai terdengar di desa. Raka menulis cepat di buku catatannya. Setiap detail terasa penting. Ia lalu mengunjungi kantor desa untuk mencari arsip lama tentang keluarga Wiryawan. Di gudang berdebu yang dipenuhi tumpukan kertas, ia menemukan map tua berwarna coklat dengan tulisan hampir pudar. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen pembelian tanah dan satu foto keluarga. Dalam foto itu tampak seorang pria berjas dengan senyum kaku, seorang wanita dengan kalung mutiara, seorang pemuda tampan, dan seorang gadis pembantu di sudut gambar. Wajahnya lembut, matanya menunduk, tapi senyumnya samar seolah menyimpan sesuatu. Di belakang foto tertulis dengan tinta hitam, tahun 1972, keluarga Wiryawan di rumah Kali Arum. Nama gadis di foto itu adalah Sulastri. Saat Raka memperhatikan lebih dekat, ia merasakan hawa dingin menjalar di tengkuk. Entah mengapa foto itu beraroma bunga melati samar, sama seperti malam sebelumnya. Ia menyimpannya di tas dan segera meninggalkan kantor desa. Sore harinya, ia berbincang dengan beberapa warga tua di warung kopi dekat pasar. Mereka semua tahu cerita yang sama dengan versi berbeda-beda. Ada yang bilang Sulastri kabur karena ketahuan mencuri perhiasan nyonya rumah. Ada pula yang percaya ia dibunuh karena dipermalukan oleh anak tuannya sendiri. Namun tak seorang pun berani memastikan, sebab setelah kejadian itu, siapapun yang bicara tentang keluarga Wiryawan konon mendapat musibah aneh. Menjelang senja, Raka berjalan menyusuri jalan menuju jembatan. Angin dari arah kali membawa bau tanah basah dan bunga liar. Ia berhenti di tengah jembatan dan memandang ke bawah. Di sana, di antara pepohonan rimbun, rumah tua itu berdiri membisu. Dari jarak itu, terlihat bagian atap yang hampir runtuh dan jendela yang menganga gelap seperti mulut menguap. Ia memutuskan mendekat sedikit, hanya untuk mengambil foto luar. Setiap langkah di tanah berlumpur, membuat sepatunya tenggelam separuh. Semakin dekat ia ke rumah itu, udara makin dingin dan sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga, seolah seluruh kehidupan menghindari tempat itu. Ia memotret beberapa kali,
tapi setiap kali hasilnya buram. Dalam salah satu foto terakhir, ia melihat bayangan samar di jendela lantai atas. Seperti seseorang sedang mengintip dari balik tirai. Raka menelan ludah. Ia menyorotkan senter kecil ke arah jendela itu, namun kosong. Angin bertiup pelan, membuat daun kering beterbangan. Lalu pintu rumah yang setengah terbuka berderit panjang. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak berani masuk malam itu, hanya menatap dari luar sambil merekam suasana. Dalam perjalanan pulang, ia melewati jembatan yang mulai diselimuti kabut sore. Di tengah kabut itu, samar-samar terdengar suara perempuan bernyanyi pelan, lirih, sedih, dan menggema di antara tiang jembatan. Raka berhenti, mencoba mendengarkan. Lagu itu terdengar seperti nyanyian pengantar tidur, tapi nadanya getir, seperti doa yang tak pernah terkabul. Setibanya di rumah Pak Darto, ia menceritakan semuanya. Lelaki tua itu menarik napas panjang, menatap jauh ke arah jembatan. "Kalau kau sudah dengar nyanyiannya, berarti dia sudah tahu namamu," katanya dengan nada berat. "Berhentilah sekarang juga sebelum dia menarikmu masuk." Raka tak menjawab. Ia menatap foto Sulastri yang ia temukan di arsip desa. Senyum gadis itu begitu lembut, tapi mata di foto itu terasa hidup, seperti sedang memohon. Malam itu ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, suara nyanyian itu kembali terdengar, lebih jelas seolah berasal dari bawah lantai kamar. Dan di antara bisikan angin, ada suara lembut yang memanggil pelan, hampir seperti seseorang yang menangis di kejauhan. "Temukan aku, Raka!" Tubuhnya kaku. Ia belum pernah merasa sedingin itu sebelumnya. Lampu kamar bergoyang pelan, lalu padam tanpa sebab. Dalam kegelapan yang pekat, Raka tahu satu hal pasti. Arwah di rumah tua itu bukan sekadar legenda. Ia nyata, dan kini sudah tahu siapa dirinya. Malam itu langit di Kali Arum tampak berat. Awan kelabu menggantung di atas jembatan, dan suara kali mengalir lebih deras dari biasanya. Raka berdiri di beranda rumah Pak Darto dengan pikiran penuh. Ia sudah menulis banyak hal tentang desa ini, tapi semua catatannya terasa belum lengkap. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik cerita warga, sesuatu yang lebih kelam dari sekadar kisah rakyat. Sejak mendengar suara perempuan itu memanggil namanya, Raka merasa tak bisa pergi begitu saja. Setiap kali ia menatap arah jembatan, perasaan aneh muncul, seperti ada yang menunggu. Ia akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah tua itu, meski Pak Darto sudah melarang keras. "Jangan buat dia marah," begitu kata lelaki tua itu. Tapi rasa ingin tahu Raka lebih kuat dari rasa takutnya. Sore menjelang malam, Raka menyiapkan kamera, senter, dan alat perekam suara. Ia berjalan pelan menyusuri jalan menuju jembatan. Angin berdesir dingin, menimbulkan bunyi gemerisik dari rumpun bambu. Ketika ia menyeberangi jembatan, udara seolah berubah. Bau bunga melati kembali tercium, tajam dan manis, bercampur bau tanah lembab yang busuk. Rumah itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Pintu depannya terbuka sedikit, bergoyang pelan setiap kali angin berhembus. Langkah Raka menimbulkan bunyi kayu berderit di lantai yang lapuk. Di dalamnya, udara begitu dingin dan pekat, seperti ruang tanpa waktu. Debu beterbangan di udara, dan di sudut ruangan tampak kursi tua yang roboh. Di dinding, tergantung cermin retak yang memantulkan bayangan kabur. Raka menyalakan alat perekam, dan berbicara pelan. Ia menggambarkan setiap sudut rumah, berharap bisa mendapatkan bukti suara atau penampakan. Namun begitu jarum detik alat itu bergerak, suara lirih terdengar dari arah tangga. Suara langkah, pelan, berat, seperti kaki seseorang menyeret diri dari lantai atas. Ia menyorot senter ke arah tangga. Tidak ada siapapun di sana, hanya debu yang turun perlahan. Tapi langkah itu terus terdengar, makin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Raka menelan ludah, menahan napas. Di balik pintu yang setengah terbuka, terdengar bisikan pelan seperti seseorang berbicara pada dirinya sendiri. Ia mendorong pintu perlahan, dan sesuatu berkilau di lantai. Sebuah gelang kecil dari perak,
berkarat tapi masih utuh. Saat Raka memungutnya, hawa dingin menusuk dari ujung jari hingga ke bahu. Seketika, udara di ruangan berubah. Lampu senter bergetar, lalu padam. Dalam kegelapan itu, muncul suara perempuan berbisik di telinganya, sangat dekat. "Kenapa kau di sini?" Raka memutar tubuhnya, tapi tak ada siapapun. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Temukan aku di bawah rumah ini." Ia mundur beberapa langkah, mencoba menyalakan senter, tapi sinarnya lemah. Lantai di bawah kakinya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah papan kayu. Dari celah lantai, hembusan udara dingin keluar bersama aroma busuk yang menusuk hidung. Dalam keadaan panik, Raka menyorotkan senter ke arah lantai, dan matanya membelalak. Di sela papan, terlihat sesuatu berwarna putih kotor, mirip kain yang membungkus sesuatu. Ia berjongkok, mencoba mencongkel papan itu, tapi sebelum sempat melakukannya, suara keras menggema dari atas. Seperti benda berat jatuh dari langit-langit. Ia mendongak, dan di sana, di ujung tangga, berdiri sosok wanita bergaun putih. Rambutnya menutupi wajah, namun dari sela-selanya tampak mata hitam yang mengalirkan air. Tubuhnya basah kuyup, meneteskan air ke lantai. Raka mundur pelan, tubuhnya gemetar. Sosok itu melangkah satu demi satu. Suaranya seperti kayu retak di setiap langkah. "Kenapa kau mengusikku?" Suaranya bergema di seluruh ruangan, meski bibirnya nyaris tak bergerak. "Kau tak tahu apa yang mereka lakukan padaku." Raka berusaha bicara, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku hanya ingin tahu kebenaran. Siapa kau sebenarnya?" Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya, menunduk. Dari ujung gaunnya, darah menetes perlahan, bercampur air yang mengalir ke lantai. "Aku Sulastri," katanya lirih. "Mereka mengurungku di sini. Mereka menuduhku berdosa, tapi akulah yang mereka hancurkan." Tiba-tiba pintu belakang terbuka keras, angin menerpa deras. Semua benda di ruangan berguncang, cermin retak di dinding jatuh, dan pecah berkeping-keping. Dalam kilatan cahaya senter yang terakhir, Raka melihat wajahnya sekilas. Wajah itu rusak, lebam, bibirnya robek, namun di matanya tersimpan kesedihan yang dalam. Suara petir menggelegar, dan sesaat kemudian, sosok itu menghilang. Raka tersungkur di lantai. Napasnya memburu. Di tangannya, gelang perak itu masih terpegang erat, tapi kini ada bercak darah segar di permukaannya. Ia berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi, menyeberangi jembatan dalam hujan yang tiba-tiba turun deras. Saat tiba di rumah Pak Darto, tubuhnya gemetar hebat. Lelaki tua itu memandangnya ngeri, lalu hanya berkata pelan, "Sekarang kau sudah membuka jalan yang seharusnya tetap tertutup." Raka menatap gelang di tangannya. Suara gemericik air di kali terdengar seperti bisikan panjang yang memanggil, dan di kejauhan, di bawah jembatan, tampak cahaya samar berwarna biru menari-nari di udara. Ia tahu, malam itu bukan akhir dari kisah ini. Itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Hari mulai terang ketika Raka terbangun dari tidur yang tak tenang. Tubuhnya masih terasa lemas, seolah tenaga disedot habis oleh mimpi buruk yang menghantuinya sepanjang malam. Dalam mimpinya, ia melihat wanita bergaun putih berjalan di bawah rumah tua, berlutut sambil menangis di atas tanah yang basah. Di sekelilingnya, suara rantai dan jeritan bergema tanpa henti. Saat Raka terbangun, matanya langsung tertuju pada gelang perak yang masih ia simpan di meja. Permukaannya kini menghitam sebagian, seperti terbakar. Pak Darto masuk ke kamar sambil membawa sarapan. Wajahnya muram. "Kau harus pergi dari desa ini, Nak," katanya pelan. "Apa yang sudah kau buka tidak akan tenang sebelum semuanya selesai, dan dia tidak akan berhenti sampai menemukan keadilan." Tapi justru kata-kata itu membuat Raka semakin yakin bahwa ia harus melanjutkan penyelidikannya. Setelah mendengar cerita dari beberapa warga, Raka bertemu dengan seorang gadis muda bernama Lina.
cucu dari salah satu pelayan lama keluarga Wiryawan. Lina tahu sedikit tentang sejarah rumah itu. Ia membawa Raka ke gudang tua di belakang rumah kakeknya dan menunjukkan sebuah kotak kayu kecil yang berdebu. Di dalamnya terdapat surat lusuh dan sepotong kain putih dengan noda kecoklatan. Surat itu bertuliskan nama Sulastri dengan tulisan tangan gemetar. Isinya adalah permohonan maaf dan ketakutan, seolah ditulis di saat-saat terakhir hidupnya. Aku tidak mencuri apapun. Mereka memukulku. Mereka akan menutup semuanya. Jika aku tak bisa keluar malam ini, biarlah tanah ini menjadi saksi. Tangan Raka bergetar saat membaca kalimat itu. Surat itu seperti jembatan yang menghubungkan dunia nyata dengan masa lalu yang telah lama terkubur. Lina menatapnya dengan cemas. Kakek bilang dulu, ada suara aneh di bawah rumah itu. Kadang tanahnya seperti bergerak, seperti ada yang berusaha keluar, bisiknya. Tanpa menunggu lama, Raka meminta bantuan Lina untuk menggali area di bawah rumah tua. Sore itu mereka kembali ke sana, membawa sekop, senter, dan kamera. Udara di sekitar rumah begitu pengap, seperti ada tekanan yang tak terlihat. Setiap langkah terasa diawasi. Saat Raka mulai menggali lantai kayu yang sempat ia lihat malam sebelumnya, papan itu mudah terangkat. Di bawahnya ada tanah lembab dan hitam, beraroma besi dan busuk. Mereka menggali perlahan. Beberapa menit kemudian, sekop Raka membentur sesuatu yang keras. Ia menyingkirkan tanah dengan tangan, dan di situ, di antara akar bambu yang merambat, terlihat potongan kain putih yang membungkus sesuatu. Ketika mereka membuka sedikit, tulang manusia terlihat rapuh dan pucat. Di sekitar tulang itu masih menempel gelang kembar dari perak yang sama seperti yang ia temukan semalam. Raka dan Lina terpaku. Angin tiba-tiba berhenti dan suara kali menghilang seolah seluruh alam menahan napas. Dari bawah rumah terdengar bisikan pelan seperti seseorang sedang berdoa. Lalu suara perempuan menangis menggema di ruangan, panjang dan menyayat. Lampu senter bergetar, lalu mati. Hanya cahaya redup senja yang tersisa, memantulkan bayangan panjang di dinding. Lantai bergetar halus, dan dari celah-celah papan terdengar suara gemeretak kayu yang retak. Lina menjerit ketika sesuatu dingin menyentuh pergelangan kakinya. Raka menyorot ke bawah, dan di sana tangan putih kurus menjulur dari tanah, mencoba meraih udara. Tanah itu bergetar semakin kuat. Dari balik lubang yang mereka gali, keluar semburan udara busuk bercampur suara rintihan. Tangan itu bergerak pelan, lalu berhenti. Setelah beberapa detik, semuanya diam kembali. Hanya daun-daun di luar yang berdesir pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Raka berlutut, menatap tanah itu lama. "Kau ingin ditemukan, bukan?" bisiknya. "Aku akan pastikan dunia tahu kebenaranmu." Ia menutupi kembali lubang itu dengan kain putih agar tidak disentuh siapapun sebelum polisi datang. Namun begitu ia berdiri, tembok di sampingnya tiba-tiba berubah warna. Di permukaan dinding yang berdebu, muncul noda merah yang mengalir perlahan membentuk tulisan samar. "Dia masih hidup." Lina mundur ketakutan, sementara Raka mencoba memahami arti kalimat itu. Siapa yang masih hidup? Apakah maksudnya pelaku? Atau seseorang yang menyimpan rahasia tentang kematian Sulastri? Mereka meninggalkan rumah itu dengan napas tersengal. Namun setiap langkah diiringi perasaan bahwa seseorang mengikuti dari belakang. Di tengah jalan, angin bertiup membawa suara lembut, nyaris seperti gumaman. Teruslah cari, sebelum semuanya terlambat. Malam itu Raka tak bisa tidur. Di luar, suara air kali mengalir lebih keras dari biasanya, dan dari arah jembatan terdengar langkah-langkah berat berjalan perlahan. Ia membuka jendela, menatap keluar. Kabut menggulung pelan, dan di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di tepi jembatan. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Matanya penuh air, tapi senyumnya lembut. Ia mengangguk pelan ke arah Raka, lalu menghilang di balik kabut. Dan di saat itu juga, Raka tahu satu hal.
Arwah Sulastri tidak hanya menuntut ditemukan. Ia ingin keadilan ditegakkan. Dan kalimat di dinding itu berarti satu hal. Seseorang yang dulu membunuhnya masih hidup, dan rahasia itu belum berakhir. Pagi berikutnya, Kabut belum sepenuhnya pergi dari Kali Arum ketika Raka memutuskan untuk kembali ke kota terdekat. Ia ingin mencari catatan tentang keluarga Wiryawan. Pikirannya terus terbayang tulisan merah di dinding rumah tua itu. Dia masih hidup. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti mantra, menuntun langkahnya tanpa arah. Siapa yang dimaksud? Di kantor arsip kota, Raka menemukan berkas lama berisi data keluarga bangsawan yang pernah memiliki tanah luas di Kali Arum. Nama keluarga Wiryawan tercatat jelas. Dari data itu, ia mengetahui bahwa keluarga tersebut meninggalkan desa secara mendadak setelah satu peristiwa misterius. Hanya tertulis keterangan singkat. Pindah ke daerah utara setelah kematian pelayan wanita. Namun yang menarik perhatian Raka adalah satu nama, Arman Wiryawan, putra tunggal keluarga itu. Catatan terakhir menunjukkan ia meninggal 2 tahun lalu, tapi alamat keturunannya masih tercatat di kota. Raka mencari alamat itu dan menemukan sebuah rumah besar, namun tampak tua di tengah perumahan lama. Di sana tinggal seorang wanita paruh baya bernama Rani Wiryawan, cucu Arman. Ia menerima Raka dengan ramah, tapi matanya menyiratkan rasa waspada ketika mendengar nama Kali Arum disebut. Aku menulis tentang rumah tua di bawah jembatan itu, kata Raka perlahan. Ada sesuatu yang belum selesai di sana. Rani terdiam lama sebelum akhirnya bicara. Suaranya lembut tapi berat. Aku tahu tempat itu. Kakekku melarang siapapun menyebutnya. Katanya rumah itu membawa aib bagi keluarga kami. Ia berjalan menuju lemari tua dan mengambil kotak kecil. Dari dalamnya ia mengeluarkan kalung emas tua yang tampak usang. Ini perhiasan nenek buyutku, ujarnya lirih. Konon perhiasan inilah yang dituduh dicuri oleh pembantu mereka, seorang gadis bernama Sulastri. Raka menatap kalung itu lama. Jadi dia tidak mencurinya, tanyanya. Rani menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak, nenek buyutku tahu kebenarannya, tapi dia diam. Kakekku, Arman, adalah orang yang paling berkuasa di rumah itu setelah ayahnya meninggal muda. Sulastri. Ia hanya seorang pembantu yang polos, tapi kakekku memandangnya berbeda. Ia menyukai gadis itu, terlalu jauh hingga melanggar batas. Saat Sulastri hamil, keluarga kami panik. Mereka menyebutnya aib, dan kakekku yang dulu muda dan sombong memilih jalan keji. Rani berhenti sejenak, menahan napas. Sulastri dipukul, dikurung di gudang bawah, dan malam itu ia menghilang. Nenek buyutku bilang ia dikubur di bawah rumah untuk menghapus jejak. Semua orang disuap agar diam, tapi arwahnya tak pernah tenang. Raka merasa darahnya berhenti mengalir. Kalimat itu menyatukan semua potongan kisah yang selama ini ia dengar. Ia mengeluarkan gelang perak yang ditemukan di rumah tua dan menunjukkannya pada Rani. Wanita itu menutup mulut, terisak pelan. Itu milik Sulastri, sepasang dengan kalung ini. Aku menemukannya di kotak warisan keluarga, tapi tak pernah tahu asal-usulnya pasti. Sekarang aku mengerti. Suasana di ruangan itu berubah hening. Lampu gantung bergoyang pelan meski tak ada angin. Dari sudut ruangan terdengar suara seperti napas panjang. Raka dan Rani saling menatap, lalu suara itu berubah menjadi bisikan samar. Nyaris tak terdengar. Keadilan belum ditegakkan. Darah harus dibayar darah. Rani menjerit kecil. Lampu padam mendadak dan udara di ruangan menjadi dingin seperti es. Dari cermin di dinding, terlihat bayangan putih berdiri di belakang mereka. Tubuhnya basah, rambutnya terurai, dan mata hitamnya menatap lurus. Raka menyalakan senter ponselnya. Tapi cahaya itu hanya membuat bayangan itu semakin jelas. Sosok Sulastri muncul sepenuhnya. Langkahnya tenang tapi pasti. Rani gemetar, lututnya lemah.
Aku bukan dia. Aku hanya cucunya, katanya terbata. Sosok itu berhenti di depannya, lalu mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pipi Rani dengan jemari pucat. Dari ujung jari itu menetes air yang dingin. Suara lirih keluar dari bibirnya yang retah. Aib harus ditebus. Dosa darah tak lenyap begitu saja. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka keras. Angin berhembus kencang, kertas beterbangan, dan kalung di tangan Rani jatuh ke lantai. Saat cahaya senter Raka bergetar, bayangan wanita itu perlahan memudar, meninggalkan bau melati yang pekat. Setelah beberapa menit, semuanya kembali tenang. Rani terduduk lemas di lantai, matanya kosong. Dia marah, katanya pelan. Dia tak akan berhenti sampai darah keluarga ini menebus apa yang dilakukan pada dirinya. Raka memandang kalung itu di lantai, lalu berkata dengan mantap, "Kalau begitu, kita harus mengembalikannya ke tempat dia mati. Mungkin itu satu-satunya cara." Rani mengangguk perlahan, air matanya mengalir tanpa suara. Di luar, langit mendung menebal. Hujan pertama mulai turun, dan dari kejauhan terdengar gemuruh seperti tangisan panjang yang datang dari arah Kali Arum. Dan di saat itu, Raka tahu malam berikutnya akan menjadi malam penentuan. Arwah Sulastri telah dibangkitkan sepenuhnya, dan hanya penebusan di tempat asal dendamnya yang bisa menenangkan jiwanya. Jika tidak, Kali Arum akan menjadi saksi dari dendam yang menelan seluruh keturunan keluarga Wiryawan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas Kali Arum kelam seperti tinta yang menetes dari luka langit. Raka dan Rani tiba di rumah tua itu dengan tubuh gemetar, membawa dua benda yang mungkin menjadi kunci untuk mengakhiri semua ini. Kalung emas milik Sulastri dan gelang peraknya yang telah lama terpisah. Rumah tua itu berdiri sunyi di ujung jembatan. Sebagian dindingnya sudah tertelan lumut dan akar-akar pohon liar. Dari celah-celah papan terdengar suara berderit seperti bisikan, seolah rumah itu masih mengingat segala hal yang terjadi di dalamnya. Raka menyalakan senter, sementara Rani membawa dupa dan air bunga di sebuah mangkuk kecil. "Aku tak tahu ritual apa yang harus dilakukan," katanya lirih. "Tapi aku akan memohon maaf untuk keluarga kami. Semoga dia mau menerima." Mereka melangkah perlahan menuju ruangan bawah tanah, tempat di mana lantainya dulu digali Raka. Angin dingin berhembus dari bawah, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari sekadar kematian. Begitu mereka sampai di dasar, suasana berubah mencekam. Senter Raka berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati. Kegelapan menelan mereka sepenuhnya. Rani mulai menyalakan lilin kecil, dan dari sinar oranye yang redup itu, tampak dinding batu lembab, di mana bercak merah kecoklatan menempel seperti noda masa lalu yang tak bisa hilang. Raka meletakkan gelang dan kalung itu di atas tanah yang pernah ia gali. "Sulastri," katanya pelan, "ini milikmu. Kami datang bukan untuk mengusik, tapi untuk mengembalikan apa yang diambil darimu. Jika engkau mendengar kami, maafkanlah." Suara gemuruh terdengar dari langit di atas rumah. Lantai bergetar pelan, lilin berkelap-kelip, dan dari sudut ruangan muncul kabut putih yang menggulung perlahan. Dari dalam kabut itu, sosok wanita bergaun lusuh muncul. Wajahnya pucat, rambutnya basah, dan matanya menatap lurus ke arah Rani. "Keturunan mereka," bisiknya pelan, "darah yang sama, dosa yang sama." Rani berlutut, menundukkan kepala. Aku tahu apa yang dilakukan leluhurku salah. Tapi aku bukan mereka. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mohon, hentikan dendammu." Sulastri melangkah mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara. Ia berhenti tepat di depan Rani, dan air menetes dari ujung rambutnya ke tanah, menciptakan suara lirih seperti tangis. "Aku dikurung di sini, tanpa cahaya, tanpa suara. Mereka memukulku, menertawakanku. Lalu mereka menimbunku dengan tanah. Aku menjerit, tapi tak ada yang datang. Aku mati sendirian." Air mata Rani jatuh deras. Ia mengangkat kalung dan gelang itu dengan tangan gemetar. "Kau tidak sendirian sekarang,"
katanya. "Aku di sini. Aku cucu dari orang yang bersalah, dan aku datang untuk meminta ampun." Tiba-tiba udara di ruangan itu berubah. Lilin padam, tapi cahaya putih samar muncul dari tubuh arwah itu. Raka merasakan tekanan kuat di dadanya, seolah udara disedot keluar dari paru-parunya. Dinding mulai bergetar, dan suara jeritan samar terdengar dari setiap sudut rumah. Sulastri mengangkat wajahnya ke atas, lalu menatap Raka. Dia menyaksikan segalanya. Rumah ini mengingat, "Kau ingin kebenaran. Lihatlah." Sekejap kemudian, Raka melihat bayangan menari di udara. Gambaran masa lalu muncul di hadapannya. Seorang gadis muda berlari di koridor gelap, diikuti oleh pria berwajah bengis yang memegang tongkat besi. Ia tersandung, dipukul, diseret, lalu tanah digali. Tubuhnya dilempar ke dalam, dan suara tanah menutup di atasnya. Jeritan terakhirnya terhenti di udara. Raka menjerit dan terjatuh ke belakang. Bayangan itu menghilang seketika. Tubuh Sulastri kini mulai memudar, tapi matanya masih menatap tajam. "Keadilan!" Suaranya bergetar. Tak bisa ditebus dengan kata maaf. Rani memejamkan mata. Ia mengeluarkan pisau kecil dari tasnya, menorehkan ujung jarinya, dan darahnya menetes ke tanah. "Kalau itu yang kau mau," katanya dengan suara bergetar, "ambil darahku sebagai penebus. Aku bersedia." Sulastri menatapnya lama. Udara bergetar di sekitar mereka, dan seolah waktu berhenti. Lalu, untuk pertama kalinya, senyum samar muncul di wajah arwah itu. Darah yang jujur, lebih murni dari dendam. Cahaya putih menyelimuti ruangan. Angin berhembus deras, lilin yang padam menyala kembali, tapi kali ini nyalanya tenang. Sosok Sulastri perlahan naik ke udara. Wajahnya lembut, tidak lagi menyiratkan amarah. Ia menatap Rani dan Raka satu kali lagi. "Terima kasih," bisiknya. "Akhirnya aku bisa pulang." Cahaya itu semakin terang, lalu lenyap. Hening. Raka dan Rani terdiam lama. Udara kini terasa hangat. Bau melati yang selama ini menyengat berubah menjadi harum lembut seperti dupa di pagi hari. Dari celah tanah yang retak, tumbuh bunga putih kecil, seolah tanah itu akhirnya diberkati kembali. Beberapa hari kemudian, Raka menulis kisah itu dalam bukunya. Ia tidak menuliskan nama Sulastri secara penuh, hanya menyebutnya Gadis Kali Arum. Rumah tua itu akhirnya roboh saat badai datang seminggu kemudian, tapi di tempat reruntuhannya kini tumbuh pohon besar, dan di bawahnya bunga melati selalu bermekaran setiap kali hujan turun. Rani sering datang ke sana membawa dupa dan air bunga. Ia tak lagi ketakutan. Ia tahu arwah Sulastri telah tenang. Namun setiap kali angin berhembus lembut dari arah jembatan, terdengar bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tahu kebenaran. Dendam bukan untuk diwariskan, tapi keadilan harus dikenang. Dan sejak malam itu, Kali Arum tak lagi menelan korban. Rumah tua yang dulu menjadi saksi dosa manusia kini menjadi lambang penebusan. Hanya arwah Sulastri yang tahu betapa panjang perjalanan menuju kedamaian bagi jiwa yang pernah disiksa oleh manusia, namun akhirnya dibebaskan oleh hati yang tulus mengakui kesalahan masa lalu. Akhirnya cerita pun selesai. Untuk kalian semua ingatlah. Setiap kisah menyimpan rahasia tersendiri, dan di balik tabir